Belanda Jepang yang berada di Purwakarta. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas salah satu tempat bersejarah di Purwakarta, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Bayu Asih Purwakarta. Rumah sakit ini merupakan salah satu bangunan bersejarah yang sudah ada sejak masa kolonial Belanda dan tetap digunakan hingga masa pendudukan Jepang, perjuangan kemerdekaan sampai sekarang. Awalnya, RSUD Bayu Asih didirikan pada tahun 1925 di Jalan Cipaisan, Purwakarta yang sekarang menjadi lokasi SMP Negeri 4 Purwakarta. Pada saat itu, rumah sakit ini dibangun pada akhir masa pemerintahan Bupati Karawang di Purwakarta, yaitu RTA Ganda Negara dan awal pemerintahan RAA Surya Miharja. Namun, pada tahun 1927, rumah sakit tersebut mengalami kebakaran. Karena itu, dilakukan kembali dengan memindahkan lokasi rumah sakit ke Jalan Raya Purwakarta Utara, yang sekarang dikenal sebagai Jalan Veteran Purwakarta. Bekas lokasi rumah sakit lama kemudian digunakan untuk berbagai bangunan pendidikan hingga akhirnya menjadi SMP Negeri 4 Purwakarta. Dari beberapa peta kuno yang ditemukan di Arsip Nasional Republik Indonesia, lokasi rumah sakit yang lama tersebut tercatat dengan nama hospital atau Ziekenhuis, yang berarti rumah sakit dalam bahasa Belanda. RSUD Bayu Asih kemudian diresmikan kembali pada hari Sabtu 18 Oktober 1930 pukul 9 WIB oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda JHR MR.Dr. Andries Cornelis Dirks van de Grief. Peresmian itu juga dihadiri oleh Residen Bupati Karawang di Purwakarta, para dokter, pendeta, dan suster kepala rumah sakit. Pengguntingan pita dilakukan oleh istri Gubernur Jenderal, yaitu Nyonya Londa van de Grief. Pada saat pertama diresmikan, rumah sakit ini memiliki luas tanah sekitar 5 hektar dengan luas bangunan sekitar 5.000 meter persegi. Fasilitasnya sudah cukup lengkap untuk zamannya, seperti rawat jalan, rawat inap dengan 7 bangsal, bengkel, apotek, sekolah juru kesehatan, dan asrama. Dalam bahasa Belanda, rumah sakit ini dulu bernama Zending Ziekenhuis Bayu Asih de Purwakarta. Rumah sakit ini dibangun oleh organisasi Zending Belanda atau Netherlands Zendings Vereniging yang bekerjasama dengan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Nama Bayu Asih memiliki arti pemeliharaan di dalam kekuatan Dharma Pengasihan. Biaya pembangunan rumah sakit ini mencapai 208.000 gulden, jumlah yang sangat besar pada masa itu. Dana tersebut berasal dari sumbangan masyarakat, organisasi Zending, perusahaan Pamunekan dan Gisasem, London, serta pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pembangunan rumah sakit ini dirancang dan dikerjakan oleh seorang arsitek sekaligus kontraktor bernama Lee Jin Tiong, dibantu oleh R. Muhammad Asik dan R. Ahmad Suto sebagai pelaksana lapangan. Tokoh penting lain yang pernah memimpin Rumah Sakit Bayu Asih adalah Dr. Johannes Leymena. Beliau mulai memimpin rumah sakit ini sejak Desember 1941, tepat menjelang masuknya Jepang ke Indonesia. Dr. Johannes Leymena ini adalah lulusan Stovia atau Sekolah Dokter Bumi Putera di Jakarta. Saat masa pendudukan Jepang, dokter ini banyak berjasa bagi masyarakat Purwakarta. Beliau tetap melayani masyarakat di tengah situasi perang dan pendudukan militer Jepang. Bahkan, terdapat cerita bahwa barang pribadi milik beliau sempat dirampas oleh tentara Jepang, lalu berhasil dikembalikan berkat bantuan warga Purwakarta yang bisa berbahasa Jepang. Setelah Indonesia merdeka, Johannes Leymena menjadi salah satu tokoh nasional penting. Beliau pernah penjabat sebagai Menteri Kesehatan dalam banyak kabinet pemerintah Indonesia dan juga pernah menjadi Wakil Perdana Menteri pada masa Presiden Soekarno. Karena jasanya, beliau dianugerahi gelar Pahlawan Nasional oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selain menjadi rumah sakit, Bayu Asih juga pernah memiliki sekolah perawatan kesehatan atau SPK yang berada di bagian belakang rumah sakit dan bertahan sampai tahun 1970-an. Bahkan, sekolah kesehatan ini sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Salah satu lulusan sekolah kesehatan tersebut adalah Mayor Tjilik Riwood yang kemudian menjadi tokoh nasional dan ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Rumah sakit ini dipimpin oleh Dr. Suhardi Harjolukito, dibantu dokter-dokter lain seperti Dr. Sugiri dan Dr.
Pujono. Selain itu, Palang Merah Indonesia juga membentuk tim bedah besar yang menjadikan Bayu Asih sebagai pusat kegiatan medis untuk membantu para korban perang. Setelah masa perjuangan kemerdekaan, pengelolaan rumah sakit ini awalnya dilakukan oleh Yayasan Gereja Kristen Pasundan atau GKP. Kemudian, sejak tahun 1965, pengelolaannya diambil alih oleh pemerintah Kabupaten Purwakarta. Seiring perkembangan zaman, RSUD Bayu Asih terus berkembang. Pada tahun 1983, rumah sakit ini ditetapkan sebagai rumah sakit kelas C oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pelayanan medisnya yang awalnya masih terbatas kemudian terus ditingkatkan hingga menjadi lebih lengkap seperti sekarang. Secara lokasi, RSUD Bayu Asih berada di tengah kota Purwakarta sehingga mudah dijangkau dari berbagai arah. Rumah sakit ini juga menjadi fasilitas kesehatan penting bagi masyarakat Purwakarta dan sekitarnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa RSUD Bayu Asih Purwakarta bukan hanya sekedar rumah sakit biasa, tetapi juga merupakan saksi sejarah panjang mulai dari masa kolonial Belanda, masa pendudukan Jepang, dan perjuangan kemerdekaan Indonesia hingga perkembangan dunia kesehatan di Purwakarta sampai sekarang. Sekian penjelasan mengenai sejarah RSUD Bayu Asih Purwakarta. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini dapat menambah wawasan kita tentang sejarah daerah Purwakarta dan pentingnya menjaga bangunan bersejarah sebagai bagian dari identitas daerah kita.